Straight up, I gotcha, making you fall like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm with your heart into two. I got this superstar glow, so ooh, to the boogie line. Side step right, left to my beat. I like the move right with me, baby. Know that I got that heat. Let me show you 'cause talk is cheap. A side step right, left to my beat. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Get it, let it roll. Eyes on my wrist, I'm the nice guy. Got the right body and the right mind. Rolling up the party, got the right vibes. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat datang di webinar ketiga Tipolog 2022. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, boleh kali ya kita kenalan dulu nih, karena kayaknya banyak teman-teman yang belum kenal sama kita deh. Boleh banget tuh Kak Hana. Oke, perkenalkan, nama aku Frederick dan aku dari DKV UPH Angkatan 2019. Dan aku Hana dari DKV UPH Angkatan 2019. Dan pada hari ini kami berdua akan menemani kalian sebagai MC dan juga moderator. Tapi ngomong-ngomong nih Kak Hana, webinar kali itu kita bakal bahas soal apa sih? Nah, seperti yang kalian udah lihat nih, hari ini ngebahas tentang typography movement in local scene, Eric. Wah, kayaknya sih bakalan seru banget ya topik soal typography movement in local scene ini. Iya dong, tahu nggak siapa yang bakal bawain webinar kita hari ini, Erik? Siapa tuh? Aku kurang tahu tuh Kak Hana. Hari ini narasumber kita adalah Kak Degar dan juga Kak Iksan Praditya. Oh, wow, oke. Terima kasih Kak Dega dan Kak Isam Praditya sudah mau menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua pimpinan kampus, para dosen-dosen, khususnya Ibu Lala selaku Kaprodi, seluruh peserta dan para tamu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kita pada hari ini. Bener banget. Tapi by the way nih, Kak Hana, ngomong-ngomong, teman-teman kita sepertinya belum pada on cam nih, aku lihat-lihat. Oh iya, kayaknya pada masih malu-malu ya. Yuk teman-teman yang bisa on cam, boleh dinyalain ya kameranya, karena kita pengen lihat nih teman-teman yang cantik dan ganteng-ganteng. Bener banget tuh. Teman-teman dipersilakan untuk on cam ya, yang bisa on cam. Oke, sembari menunggu teman-teman kita pada on cam semua nih, kayaknya kita lanjut aja kali ya ke acara selanjutnya. Namun sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, ada baiknya jika kita buka acara ini dengan doa. Oke, doa hari ini akan dipimpin oleh Cafe. Kepada Cafe, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan memimpin doa ini secara Kristiani, bagi yang beragama lain dapat berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua pada hari ini dalam keadaan sehat, sehingga kami dapat berkumpul untuk melangsungkan acara Tipolog pada hari ini. Bapak, kiranya Engkau memberkati seluruh rangkaian acara ini agar dapat berlangsung dengan lancar dari awal hingga akhir. Berarti juga ya Bapak, seluruh panitia yang bertugas dan juga koneksi internet yang baik agar acara ini dapat berlangsung tanpa adanya kendala. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Cafe atas doa pembukanya. Oke deh, teman-teman, langsung aja yuk kita masuk nih ke inti acara kita pada hari ini. Boleh banget tuh. Tapi ngomong-ngomong nih ke Hana, dari tadi tuh kita sudah bahas dan udah ngomongin juga nih soal tipolog-tipolog gitu. Tapi mungkin aja ada beberapa teman kita yang datang pada hari itu, mereka nggak ikut webinar kita yang sebelumnya, yang pertama, yang kedua. Jadi mungkin mereka jadi kurang tahu nih sebenarnya tipolog itu tuh apa. Benar-benar. Boleh dong Kak Erik jelasin ke kita semua nih. Jadi acara tipolog itu sebenarnya acara apa sih? Nah, boleh banget. Jadi aku bantu jelasin ya. Untuk Tipolog 2022 itu merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan Tipolog 2021. Nah, Tipolog sendiri merupakan singkatan dari Typography Dialog yang merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk membuka ruang-ruang diskusi mengenai keilmuan tipografi. Wah, keren banget ya. Aku juga jadi makin penasaran nih. Di acara Tipolog 22 itu ada acara apa aja sih Kak Erik?
Nah, di Tipolog 2022 ini terdiri dari 3 webinar yang dibawakan oleh narasumber-narasumber yang nggak kalah keren. Namun, pada hari ini merupakan webinar terakhir dari Tipolog 2022. Nah, tapi jangan khawatir nih teman-teman, buat kalian semua yang masih ingin tahu informasi selanjutnya, bisa langsung follow di Instagram Tipolog di @tipolog.dg. Jangan lupa follow ya guys. Oke deh, jadi gimana kalau kita langsung aja nih bahas webinar kita pada hari ini. Tadi judulnya apa ya, Erik? Nah, untuk judul tadi itu typography movement in local scene. Nah, kamu masih ingat juga nggak nih Kak Hana, siapa narasumber kita pada hari ini? Hmm, ayo, jangan-jangan udah pada lupa nih. Boleh dong kasih tahu lagi ya, Erik? Nah, boleh. Hari ini kita kedatangan Kak Degar dan Kak Ihsan Praditya yang akan membawakan materi typography movement in local scene. Wah, pasti webinar kita hari ini bakal seru banget nih, khususnya buat teman-teman semua yang pencinta tipografi. Bener banget. Dan karena itu boleh dong kalau kita minta reaction-nya teman-teman yang ada di sini semua. Wih, mana nih jempol-jempol reaction-nya? Wih, aku lihat udah cukup banyak nih Kak Hana yang memberikan reaction. Bener-bener. Oke, mungkin sebelum kita mulai acara, aku mau memperkenalkan dulu nih soal narasumber kita untuk teman-teman yang belum kenal sama Kak Degar dan Kak Ihsan Praditya. Nah, untuk Kak Deni Anggara atau Kak Degar, beliau merupakan penjalan atau penemu studio tipografi digital bernama Degarism Studio yang membangun konsep dan jenis desain di lokal kontainer. Nah, keren banget ya. Tapi narasumber kita yang satu lagi juga nggak kalah keren nih. Jadi, ada Kak Iksan Praditya, atau biasa dipanggil Kak Adit. Dia menjalankan desain grafis studio bernama Burgos Studio. Dan dia juga melakukan pengembangan bisnis dan hubungan masyarakat di lokal kontainer. Wih, keren banget ya kedua narasumber kita pada hari ini, Kak Hana. Jarang-jarang juga loh sebenarnya yang bawain soal typographic movement in local scene kayak begini. Kayaknya sih hari ini kita bakalan banyak banget belajar. Betul, betul. Ya udah, kita panggil langsung aja kali ya narasumber kita daripada kita berdua terus nih yang ngobrol dari tadi. Teman-teman juga pasti udah sangat menunggu-nunggu nih kehadiran Kak Dega sama Kak Adit. Boleh banget tuh. Mungkin aku bantu panggilin kali ya. Halo Kak Degar dan halo Kak Aditya. Apa kabar? Halo, halo, baik. Apa kabar? Halo, sehat semua ya. Sehat, sehat. Oke, halo. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke acaranya, kita pengen spoiler dulu kali ya. Boleh nih aku tanya sama Kak Degar gitu. Kira-kira hari ini bakal bahas tentang apa sih? Sesuai dengan judul tentang pergerakan tipografi lokal. Jadi mungkin dengan apa yang bakal kita buat di lokal kontainer serta tren tren tipografi hari ini juga. Wah, tapi kelihatannya keren banget nih ya soal materi kita pada hari ini. Tapi mungkin cukup kali ya spoilernya gitu, daripada ntar kayak ke spoiler terus, akhirnya banyak spoiler ya gitu. Oke, mungkin langsung aja boleh kali ya kita mulai acara webinar kali ini. Kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan nih untuk Kak Degar dan Kak Ditya untuk memulai acara kita pada hari ini. Oke, aku izin share screen materi ya. Boleh, Kak. Oke. Sebentar. Gimana Kak Degar sama Kak Aditya? Apakah kira-kira perlu dibantu untuk share screen kah? Tunggu bentar ya. Kalau semisal butuh, mungkin nanti dari panitia acara boleh bantu ya.
Bisa Dit? Kak Aditnya hilang ya. Oh ya, Iya, soalnya ini hilang. oke. Coba saya yang share. Halo, halo. Nah, oke, Kak Aditnya udah balik. Oke. Sorry ya tadi ini sebentar. Oke. Untuk tampilan share screen-nya udah muncul belum ya? Aku udah kelihatan nih, Kak Adit. Udah kelihatan semua ya. Jadi, halo semuanya. Perkenalkan, aku Adit dan Degar, kita dari Local Container. Sebelumnya, aku jelasin dulu tentang typography movement in local scene yang kita maksud gitu ya. Jadi kita itu adalah sebuah platform seperti gitulah bisa dibilang. Jadi Local Container itu membuat suatu pergerakan tipografi di skena lokal yang di dalamnya tuh kita mensupport dan sangat mendukung pergerakan lah, bisa dibilang. Jadi pergerakan itu kan banyak ya di bidang tipografi, mulai dari ada studio desain, ada akademisi juga, ada institusi, ada teknologi, ada budaya, komunitas, musik, lokal brand, dan lain-lain lah. Jadi era saat ini tuh tipografi itu udah semakin luas ya cakupannya kalau bisa dibilang gitu. Nggak di Indonesia, di luar juga sama aja gitu. Nah, jadi berangkat dari situ, kita Local Container pengenlah atas kecintaan kita terhadap tipografi, kita juga membuat sebuah wadah pergerakan yang di dalamnya itu kita membuat font-font open source yang gratis, juga kita membuat pengarsipan, dan juga kita sangat terbuka banget buat apa ya, bisa dibilang tuh kayak kolaborasi lah, kontribusi seperti itu. Kira-kira yang kita cakup untuk sementara ini tuh kita bekerja samanya dengan banyak pihak nih, seperti yang ada di screen ini. Jadi ada akademisi, ada desain studio, ada institusi, dan lain-lain. Mungkin dari Kak Degar ada yang mau ditambahin? Jadi kalau kenapa Local Container kita bilang sebuah pergerakan tipografi gitu. Jadi kita mikir gini, di Bandung itu atmosfer industri kreatif itu tuh cukup bagus gitu, dari brand lokal, dari subkultur kayak dunia skater, musik dan lain-lain lah gitu. Nah, kita pengen tipografi juga ikut andil gitu, berkontribusi. Dulu oke lah di tipografi mulai di ketertarikan orang terhadap tipografi itu medianya dulu kayak kaos gitu ya. Tapi sekarang kan udah cukup luas gitu. Dan kita pengen tipografi itu juga sama kayak subkultur Bandung gitu. Subkultur Bandung itu tipografi juga ada gitu. Jadi kami tuh pengen kayak masuk ke dalam skena-skena, bukan hanya di Bandung ya, tapi juga di Indonesia gitu. Jadi kayak orang pengen bikin gigs gitu, kita juga ikut berkolaborasi sama mereka gitu, desain studio, akademis, dan banyak hal lah. Jadi kenapa kita bikin namanya juga Local Container, itu semua konten pergerakan lokal. Jadi itu sih basic dasarnya kita berangkat untuk memperkenalkan tipografi lebih jauh lagi ke banyak orang gitu. Terus next Pak. Nah, kita tuh kan banyak banget ya, kayak yang Degar tadi bilang tuh, pergerakan tipografi itu di Indonesia sebenarnya luas ya, seperti acara tipolog gitu kan, dan banyak banget deh pergerakan-pergerakan tipografi yang dilakukan banyak orang-orang kreatif di tanah air gitu. Di Indonesia ada
Ada banyak banget deh kan, kita semua juga udah tahu lah ya. Mungkin kalau sedikit cerita nih, kalau saya zaman kuliah dulu tuh ada majalah Konsep. Mungkin ada yang tahu nggak ya kalau majalah Konsep ya? Atau ada majalah Baby Boss. Terus juga ada lokal-lokal brand lah. Itu di masa saya ya. Maksudnya kalau era 2000-an bisa dibilang tuh 2000 berapa ya? Misalkan contoh 2007 sampai 2014 tuh kalau di Bandung mungkin pergerakan yang banyak bisa dilihat tuh contohnya kayak dari lokal brand. Jadi ketika itu tuh memang nggak banyak sih, ada beberapa lokal brand lah, distro yang mengeksplor tipografi gitu. Nah, juga pada masa itu ada majalah Konsep, ada majalah Baby Boss. Memang pembahasannya sih sebenarnya bukan khusus tentang tipografi ya kalau untuk majalah itu ya. Jadi dia ngebahas tentang apa ya, grafik desain sih menurut saya ya. Bahasanya luas sih, banyak hal gitu. Nah, salah satu yang kalau saya secara pribadi suka itu kayak font huruf konsepnya gitu dan huruf Baby Boss. Jadi menurut saya itu tuh contoh pergerakan tipografi. Nah, jadi kalau kayak sekarang, kalian tahu nggak sih majalah Konsep atau majalah Baby Boss? Ada yang pernah tahu nggak? Atau pada nggak tahu sebenarnya? Kalau saya mau tanya nih ke para peserta dan teman-teman semuanya. Kalau aku nggak tahu nih, Kak. Mungkin aku mewakili orang-orang yang di seumuran aku kali ya. Jujur aku Iya, nggak tahu. nah maksud aku gitu sih, dari kita tuh dari lokal container ngelihat sebenarnya di pergerakan, nggak cuma di tipografi aja ya, di banyak hal kayak desain juga mungkin dan lain-lain, banyak banget ada gap gitu. Ada gap, jadi misalkan era saya ada majalah nih, nanti di era kalian tuh itu kan udah hilang ya. Mungkin hilang dan bertahan, tapi kalau kita orang-orang kreatif saling support nih di ekosistem ini, kita bisa kayak ngasih tahu loh. Makanya di lokal container tuh ada pengarsipan. Jadi, oh dulu ternyata di era 2007 ke bawah tuh ada majalah-majalah ini ya di Indonesia gitu ya. Mungkin kita nggak bisa ngelihat fisiknya sekarang, tapi kita bisa tahu nih sejarah pergerakannya di Indonesia tuh kayak apa sih gitu. Terus juga ada banyak juga sih, ada kayak buku Kamus Visual Tipografi, tahu lah ya, yang dibuat sama Nico, itu juga keren banget. Terus ada buku tipografi dari Pak Danton Sihombing. Terus juga kalau yang ada spesimen huruf ini tuh huruf dari lokal brand, ada Angke, terus ada Bandung Desain Binale, dan banyak banget sih sebenarnya pergerakan-pergerakan yang udah ada nih di skena lokal gitu. Tapi mungkin kita nggak tahu, atau mungkin pergerakan itu nggak kedengeran gitu. Jadi kita dari lokal container tuh pengen, ya udah kita harus membuat satu wadah nih yang di dalamnya tuh kita menyimpanlah arsip-arsip pergerakan. Seperti itu sih kira-kira salah satu apa ya, bisa dibilang fokusnya dari dedikasi dari kami gitu, lokal container. Kayak Typolog ini juga menurut saya pribadi keren kan. Nah mungkin nanti 10 tahun ke depan kalau masih eksis oke, atau kalau nggak eksis kita bisa punya arsipnya gitu. Jadi kita orang-orang desain nih, oh ada loh dulu literasi yang jelas gitu. Misalkan pergerakan di kita tuh kayak gimana sih gitulah. Kan seru-seru aja ya kayak gitu ya. Nah kira-kira gitu. Kalau dari Degar ada yang ditambahin nggak? Iya, maksudnya kayak pengarsifan ini kan bagian dari rencana kita juga. Nah itu sebenarnya banyak hal yang pernah dibuat mengenai tipografi gitu. Tapi mungkin dulu orang lebih kayak ngomongnya desain grafis. Gitu. Ya kita tahu kayak desain studio di Indonesia itu udah cukup populer gitu. Nah kita pengen juga tipografi juga punya popularitas yang bagus juga di luar sana gitu. Jadi balik lagi ke pengarsipan, kita pengen kayak suatu saat kayak 5 tahun, 10 tahun kemudian data-data yang kita kumpulin itu masih bisa didapatkan, bisa dicari di lokal container gitu. Jadi kayak ya kami berusaha
oke lah kayak di Bandung pergerakan pop culture tipografi itu anggaplah dari mulai brand Bandung gitu, dari Uncle 347 dan yang lainnya gitu. Tapi mungkin kita bisa tarik ke belakang lagi, kayak mungkin di tahun 90, tahun 80 gitu. Itu kan kayak ada majalah-majalah anak muda gitu kan. Nah itu mungkin bisa kita arsipin juga, atau enggak kayak di vinyl-vinyl musik tuh piringan hitam pernah dibikin tipografi eksperimen apa gitu. Nah kita pengen arsipkan sampai yang ke sekarang gitu. Yang sekarang kan udah banyak banget ya materi yang bisa kita simpan gitu, kayak salah satunya bukunya tipografi Mas Danton Siombing. Nah itu juga bakal jadi arsip kita juga nanti gitu. Seperti itu sih. Jadi kita lanjutin slide berikutnya ya. Nah, ini kita baru mau kenalin sebenarnya. Tadi aku salah sih di depan. Maksudnya di depan udah langsung ngasih programnya local container ya. Jadi kita tuh, nama kita adalah local container. Sebenarnya kita tuh lahir dari ini sih. Sesimpel kayak misalkan kita ngumpul nih sama anak-anak DKV gitu kan. Terus kita suka lah sama tipografi. Kita ngumpul, terus kita bikin font, terus kita ngobrol-ngobrol. Terus kita kadang misalkan kita lagi ngopi-ngopi, terus wah cerita nih dulu pergerakan gini. Kan lama-lama rindu ya ketika kita udah beres dari kuliah, terus kita udah masuk sibuknya dunia kerja, terus kita jadi nggak ada waktu tuh buat kayak zaman kuliah dulu kan, seru-seruan di kampus. Nah sekarang tuh kita mulai ngerasa, wah kayaknya kita harus memulai ini deh. Nah makanya kita mendirikanlah local container. Jadi local container tuh memang fokus pergerakannya itu sih di skena lokal ya, membawa skena lokal dengan harapan bisa berdampak di internasional juga gitu. Soalnya di luar sana kan udah banyak ya kayak platform-platform open source tipografi gitu. Nah kita juga pengen kita juga ada gitu. Soalnya ini sebenarnya kita kayak challenge juga sih bagi kita ya. Karena ini kayak bukan proyek komersial gitu. Jadi ya udah deh demi kita punya artefak lah ke depan gitu. Jadi kan berangkat dari sejarah kita ke belakang itu kan kayak wah nggak ada yang nih bikin artefak ini gitu. Kalau di luar negeri kan mungkin dari tahun berapa gitu ya kan. Tadi kita itu kalau bisa udah dimulai deh. Gitu. Sesimpel itu sih idenya sebenarnya. Lanjut lagi nih. Nah, jadi ini kita memperkenalkan orang-orang yang berdiri di local container. Ada Degar sebagai art director dan konsepnya, sebagai type design juga. Lalu saya sendiri sebagai business develop dan public relation. Ada juga Diki Setiadi sebagai type designer dan graphic designer. Lalu ada Taufik Oktama Ota sebagai font engineering dan teknologi development. Posisi dari tim kita sebenarnya. Cuma kalau di sini kan yang datang aku dan Degar ya. Ya, mewakili local container. Jadi local container itu sendiri fokusnya tuh 3. Yang pertama itu open source. Jadi di local container kita nge-build font, kita membuat font yang bisa digunakan secara gratis. Tentunya font yang kita buat, font yang cakep-cakep lah. Jadi kan kebanyakan orang mungkin, kita tuh sebagai desainer mungkin di masyarakat luas mah minoritas ya. Jadi mungkin banyak banget orang di luar sana, atau mungkin teman-teman kita juga sebenarnya nggak sadar tentang penggunaan huruf. Kadang kan orang tuh huruf dipakai ya, maksudnya buat kebutuhan komersil, atau kebutuhan lainnya gitu. Nah, mereka nggak sadar, contohnya misalkan mereka ngedownload font lah dari yang situs-situs gratisan gitu ya, yang tidak berbayar. Kan di situ sebenarnya kadang ada juga ya penggunaannya itu misalkan bukan untuk komersil dan untuk personal use aja. Nah, tapi banyak yang nggak sadar terus dipakai buat komersil. Jadi kalau kita
membuat font dari local container, itu bisa di-download dari website kita. Font ini tuh memang gratis dan kita kasih juga file fontnya. Gratis untuk kebutuhan personal bisa, untuk kebutuhan organisasi akademisi bisa, untuk kebutuhan komersil juga bisa tentunya. Seperti itu sih. Terus yang kedua, kita juga berkolaborasi. Jadi kita pengenlah dengan semangat pergerakan ini itu kita berkolaborasi sama banyak orang gitu ya, banyak institusi, pribadi, musisi, dan orang-orang kreatif lainnya juga buat sama-sama nih. Kolaborasinya kayak apa? Misalkan contohnya misalkan ada kayak organisasi yang mau bikin font nih, kita bantuin, kita bikinin, seperti itu. Dan yang ketiga tuh kayak arsip tuh ya kayak yang kita ceritain tadi lah. Jadi kita tuh pengen nge-build satu wadah ya. Jadi mungkin dari website nanti kita munculin. Jadi kita bisa bikin cerita tahun segini ada loh pergerakan tipografi. Nah, arsip kita tuh memang fokusnya sih di pergerakan tipografi dan tokoh-tokoh tipografi pengennya seperti itu. Kira-kira dari Degar ada yang mau ditambahin? Ya, nanti di arsip itu juga kita kayak bikin semacam apresiasi terhadap, jadi kita kolaborasi itu ya, lebih kayak beberapa tokoh yang pengen kita ajak ikut berkontribusi di local container. Jadi anggaplah misalnya Dendi Darman, dia punya file arsip tahun berapa gitu, bikin font kali gitu, atau enggak Andi Rahmat tuh gitu dari Indonesia. Jadi ikut juga bisa berkontribusi di situ gitu. Jadi soalnya mereka ini punya pengaruh cukup besar di Bandung ya, dengan desain atau brand yang mereka punya gitu. Jadi kita pengen juga mereka ikut berkontribusi di situ. Tapi nggak nutup kemungkinan juga yang lain juga bisa. Gitu. Kami sedikit agak ketat gitu. Maksudnya nggak sembarangan orang bisa upload gitu. Ketika pengen submission ke local container, kita butuh mengkurasinya juga gitu. Jadi setiap penggunanya ngerasa layak menggunakan itu gitu. Jadi nggak ngasal gitu fontnya. Ya, kira-kira seperti itu sih. Jadi kita juga sangat terbuka banget sih buat kolaborasi ya. Tapi di dalamnya tentu pasti ada kayak variabel-variabel gitu ya. Jika misalkan kita menjalin hubungan baik nih, misalkan dari teman-teman ada yang bikin font nih, terus kita kolaborasi lah, ayo. Nah mungkin nanti dari kita ada kurasinya juga. Tentunya kurasi itu kan ini ya sesuai dengan keinginan yang dibangun dengan local container gitu. Jadi mungkin nanti filenya kalau bisa mungkin ada masukan-masukan lah. Dan ini tuh bukan kita ini ya, maksudnya kita kayak sharing sebenarnya sih. Jadi kayak kita ngobrol, kita tuh sama-sama ngebangun, kita sama-sama ngebangun ya. Ya tujuannya supaya pengguna itu cukup puas gitu ketika menggunakan font itu gitu. Jadi variasi juga banyak gitu, nggak wah ini fontnya ngasal nih. Ya kita harus lumayan ngejaga itu gitu. Gitu sih. Nah, seperti itulah. Lalu ini tuh media kita buat nantinya teman-teman bisa nih menggunakan font dari sini gitu. Nanti di sini juga di website kita juga kita pengennya tuh ada kayak satu page yang isinya tuh mungkin kayak blog ya, jadi kita bisa nulis-nulis bareng lah di sini gitu tentang tipografi khususnya gitu. Jadi di sini kita coba menggabungkan tipografi, terus kolaborasi dan arsip juga untuk dedikasi bersama lah di pergerakan tipografi. Seperti itu sih kira-kira. Jadi setiap orang yang kayak punya research gitu tentang tipografi, misalnya pengen submission nih local container, bisa gitu.
Jadi artikelnya nanti bisa dimuat di situ, terus ya gitu deh. Nah, untuk saat ini, kita dari Local Container ngerilis font. Kita kasih nama tuh BDO Grotesque, Ciburial, LC Engine, dan LC Mogi. Jadi sebagai langkah awal kita nge-share dulu nih font yang dibikin sama Local Container buat digunain buat banyak orang ya. Dengan tujuan sih ya memberikan font-font yang keren lah buat semuanya gitu. Ya, untuk sementara bakal publish 4 ini dulu. Nanti bakal bertambah terus. Ya, nah makanya kita juga butuh teman-teman kontributor ya, maksudnya buat ngasih masukan, penulisan, buat sama-sama ngeramein lah nih pergerakan gitu. Ya, benar. Jadi kita nanti sama-sama bangga lah, kita punya inilah, nih pergerakan lah di skena tipografi gitu kan. Seperti itu sih. Nah, ini karya-karya kita sih. Kita coba gabungin grafik desainnya buat nge-explore bentuk-bentuk huruf gitu kan. Seperti itu kira-kira. Ini BDO Sans ya? BDO Grotesque, BDO Grotesque. Iya, ini karakter font BDO Grotesque. Nah, kalau yang sebelah kiri itu LC Engine ya? Iya, LC Engine. LC Engine, BDO Grotesque. Itu jadi sih tim desainer coba pakai fontnya, coba eksplorasi lah gitu. Bentuk visual. Dari Pak Diki Setiadi. Paling segitu lah ya. Nah, jadi kalau dari kita tentang skena pergerakan di local scene, materinya seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada nanti kita lanjut ke sesi diskusi kali ya. Ada pertanyaan atau ada apa gitu dari teman-teman semua. Seperti itu sih kira-kira. Oke, terima kasih nih buat Kak Degar dan juga Kak Adit buat materinya. Tadi kita juga udah banyak bahas gitu kan tentang pergerakan tipografi dan aku sendiri juga jadi tertarik nih karena kayak ternyata seru banget sih buat karya-karya seputar tipografi tadi dan kayak ya mau appreciate juga ya keren banget tadi karya-karyanya. Ya, bener banget. Seru banget sih tadi kayak pembahasannya sih udah oke banget gitu kan. Tadi kita udah banyak bahas juga kan. Tadi udah sempat sharing-sharing sedikit juga oleh Kak Irama, Kak Adityanya juga. Mungkin sebelumnya nih teman-teman aku mau friendly reminder dulu ya untuk teman-teman ya. Biar stay sampai akhir acara untuk nanti mengisi form registrasi ulang yang akan diberikan oleh panitia melalui kolom chat. Oke, nah karena seperti yang tadi Kak Adit juga udah bilang, boleh kali ya kita masuk nih ke sesi diskusi gitu, supaya teman-teman semakin mengenal dan semakin tertarik lagi nih sama tipografi movement ini. Nah, iya benar banget. Nah, mungkin juga nih teman-teman di sini nih ada yang ingin bertanya nih, masih tertarik dan masih penasaran atau bahkan mungkin jadi agak sedikit bingung dan sedikit pusing gitu tentang materi yang dibawakan, boleh banget nih teman-teman langsung aja ditanyakan di kolom chat yang ada di bawah ini, nanti kita akan bantu tanyakan ke kakak-kakak. Iya benar. Atau teman-teman juga boleh banget untuk on mic atau raise hand dulu supaya nanti lebih seru nih ngobrol langsung sama Kak Degar dan Kak Adit juga. Iya, bener banget. Jadi gimana nih? Udah bisa mulai aja nih teman-teman yang udah kepikiran pertanyaan-pertanyaan, boleh langsung aja diketik dan dikirim di kolom chat. Tidak lupa juga sekiranya kalau ada Bapak dan Ibu dosen yang hadir juga ingin bertanya, sangat dipersilakan ya Bapak dan Ibu. Bisa juga bertanya melalui kolom chat atau bisa on mic. Wah nih Kak Hana, aku lihat udah ada yang nanya nih.
Oke, mungkin boleh aku bacain dulu ya. Dari Vincentius Gert. Ya, pertanyaannya adalah, saya ingin bertanya, Kak, apakah buat font susah? Belajar dari mana nih, Kak, buat font? Mungkin boleh bergantian dijawab sama Kak Adit dulu. Eh, Mungkin Kak Degar ya tepatnya ya, Oh gitu, boleh. desainer legenda ya. Oke, Kak Degar gimana? Kalau dibilang susah, enggak, gimana ya? Ya relatif sih kalau dibilang masalah susah. Sebenarnya gini aja, kalau niatnya pengen bisa, pasti bisa sih gitu. Yang penting suka gitu. Kalau suka pasti bisa gitu. Terus dari mana belajarnya? Banyak sih sekarang informasi kalau masalah eh, pengen belajar dari mana gitu. Yang paling penting sih banyak cari artikel itu dari luar sih. Jadi kalau saya dulu lebih kayak mulai ketertarikannya itu kayak cari-cari informasi, oh ini tipografi itu ngebuatnya gimana. Mungkin kayak dulu websitenya dulu ada kayak di Type Guru, Tab Drawer, begitu sih. Kalau untuk aplikasi pun banyak sih ya sekarang. Ada Glyphs Apps, ada FontLab, ada RoboFont. Paling itu sih. Ya, terus aku mau nambahin ya, karena kan aku juga ini ya sebenarnya junior lah di tipografi juga. Aku juga masih belajar ngebuat font yang keren-keren gitu. Kalau aku pribadi sih sebenarnya ketika kita mau membuat font, yang pertama itu sebelum kita menggunakan software nih, misalkan kita sebelum menggunakan aplikasi kayak Glyphs gitu ya, mungkin kita balik kayak kita pas TK, ngerti nggak? Jadi kayak pakai buku kotak-kotak. Nah, jadi di situ ya kita coret-coret dulu lah, kita bikin konstruksi anatomi huruf. Jadi kita juga harus paham tuh kayak anatomi huruf yang benar tuh seperti apa sih. Misalkan huruf A, single story, double story gitu kan. Jadi kita harus tahu kira-kira anatomi yang baik, keterbacaan yang jelas, terus keseimbangannya. Nah, kalau kita memulainya dari software sih bisa juga langsung digital gitu ya. Cuma kalau aku pribadi sih mungkin lebih ke sketsa dulu ya. Jadi kita kan kalau narik pakai pensil lebih cepat kan daripada kita langsung digital gitu. Jadi kita ngebuat sketsa-sketsa dulu deh. Nah, nanti dari sketsa itu kalau aku pribadi kita tuh bakal nemuin tuh satu karakter. Satu karakter entah itu misalkan hurufnya kecenderungannya dia grotes atau dia kecenderungannya humanis gitu kan. Nah, nanti dari satu bentuk itu baru kita ambil si benang merah si bentukan itu ke semua alfabetnya. Kira-kira seperti itu sih. Terus kalau untuk mengasah ya, karena aku juga banyak belajar dari Degar sih sebenarnya. Jadi kita tuh harus sering tuh ngelihat font. Kita bisa ngelihat kayak baliho, terus kita misalkan jalan-jalan ke mall, kita ngeliatin font. Terus kita ya banyak sih kayak situs-situs kayak Behance dan banyak banget lah font-font keren gitu ya. Terus kita liatin tuh bentukan-bentukannya gitu. Seperti itu sih kira-kira. Kira-kira menjawab nggak ya? Panjang banget sih. Ngejawab berapa pertanyaan itu. Iya. Itu. Menjawab. Cuma mungkin, iya, aku juga jadi makin penasaran juga sih. Tadi kan sempat nih Kak Degar bilang lumayan gampang gitu kan buat font kalau memang suka gitu. Tapi pernah nggak sih kayak Kak Degar tuh menghadapi satu titik kayak paling sulit buat font tuh di apanya sih gitu? Apakah di inspirasinya kah? Atau kayak menemukan gaya yang baru? Atau mungkin kayak waktu kerning dan trackingnya itu yang paling susah gitu? Mungkin boleh share kali ya. Ya, sebenarnya kalau dibilang susah sih, ya banyak sih yang susah sebenarnya. Tapi karena enjoy itu, menikmati prosesnya, jadi ya enak aja sih. Sebenarnya kayak mungkin yang proses yang cukup lama itu kayak ya kerning, terus sama italic sih yang bakal lama gitu. Soalnya
itu cukup memakan waktu sih. Itu sih paling. Kalau masalah drawingnya sih sebenarnya kalau kita udah kayak dibilang si Adit tadi gitu, sketsa, cari form, bentuknya udah ketemu gitu. Ya itu kayaknya udah enak sih bermain-main di wah ini kayaknya huruf K-nya begini nih, T-nya begini nih. Nah itu di situ itu seru sih. Ya sih. Oke. Ini aku baca juga nih Kak, ada yang udah tanya lagi nih di kolom chat. Aku bantu bacain aja dulu ya. Dari Diva. Dia bertanya, apa saja sih Kak software yang bisa digunakan untuk membuat font Kak? Terus dilanjutin, lalu apakah boleh minta filenya? Terima kasih. Ya, kalau software sih banyak. Yang kayak saya sebutkan tadi, ada RoboFont, ada Glyphs Apps, ada FontLab, ada FontFrog, ada banyak deh, nggak salah. Banyak banget sekarang. Kalau cari di Google mungkin kayak software font, ya itu bermunculan lah. Gitu. Terus kalau ditanya minta file, ini minta file software, wah itu soalnya itu berlisensi, jadi nggak mungkin di-share sih. Sebenarnya kalau misalnya untuk trial sih bisa di-download kayak di FontLab atau Glyphs gitu, untuk kayak sebulan gitu, 30 hari trial. Oh, nih Kak Degar dikoreksi sama Kak Divanya secara langsung, dia bilang file presentasi Kak. Oh, file presentasi. Oke, nanti boleh dikirim sama Adit. Bisa, nanti kita kirimin ya. Ya. Mungkin boleh ke tim panitia kali ya, Kak Adit. Ya. Oke. Oh ya udah, oke, nanti ke tim panitia ya. Boleh. Lanjut aja, ada lagi nih Kak Hana yang mau nanya. Iya, boleh. Atau mungkin teman-teman yang pengen lihat-lihat karyanya juga boleh langsung aja kali ya ke media sosialnya dari lokal scene dan lokal kontainer ini juga gitu. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari Rafael Justin Ratu. Dia tanya, halo Kak, saya ingin bertanya, apakah inspirasi yang diambil ketika ingin membuat font? Banyak hal sih. Jadi kalau saya ngebuat font itu gimana ya? Jadi kayak nggak terpaku sama satu font tertentu kali ya. Jadi kayak anggaplah kayak saya pengen bikin font bukan kerjaannya gitu, bukan project gitu. Jadi saya pengen bikin satu font family. Mungkin saya cari-cari dulu, lihat-lihat dulu gitu. Tapi kecenderungan sih kebanyakan sih udah tahu siapa yang udah dibikin gitu. Jadi kayak anggaplah kayak wah ini pengen bikin kayak Gill Sans misalnya gitu. Ya gitu-gitu sih. Tapi nggak terpatok sama Gill Sans-nya doang gitu. Tapi kayak melihat lagi, oh ada font ini lagi, ada font itu lagi gitu. Jadi semakin banyak referensi, jadi ketika ngebuatnya pasti lebih variatif sih gitu. Oke. Gimana tuh Kak, siapa tadi nanya? Kak Rafael Justin Ratu, apakah sudah jelas atau mungkin menimbulkan pertanyaan lagi gitu? Kayaknya mungkin udah jelas kali ya, Erik ya. Boleh kita next ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Kayaknya aku mau nanya dulu kali ya, dari aku pribadi nih, aku juga pengen nih buat kakak-kakak sekalian. Menurut Kak Degar sama Kak Iksan, style tipografi yang seperti ini tuh sebenarnya eksistensinya tuh di industri desain sekarang tuh kayak apa sih Kak gitu. Terus ketika berhadapan langsung nih dengan klien, apakah mereka tuh cukup terbuka gitu dengan style tipografi yang seperti ini gitu? Sebenarnya kita nggak matokin style tertentu ya gitu. Kita nggak pengen kayak dicap wah ini studio tipografi begini begitu gitu, nggak gitu.
kita senang dengan semua jenis tipografi gitu, mau itu display, vernakular atau enggak teks apa gitu. Yang paling pasti sih kita kalau ditanya masalah pekerjaan, ya pekerjaan ya tetap aja ya, si kliennya mau begini gitu, ya kita nikmati gitu sih. Jadi nggak ada style sih. Kalau ditanya tren hari ini sih, hari ini trennya banyak banget ya orang bereksplorasi dengan tipografi gitu. Jadi dan itu bagus-bagus, seru-seru nambah variasi-variasi baru ya di jenis-jenis tipografi gitu. Seru sih ngeliatnya gitu. Dan ya kayak kita lihat sendiri ya, tipografi di beberapa tahun ini itu kan jadi kayak golden eranya gitu. Jadi antusias orang itu ramai banget gitu. Karena posisi tipografi pun mungkin bukan di kita aja, di luar gitu. Itu lagi bagus-bagusnya karena banyak brand, banyak studio desain menggunakan tipografi itu sebagai poin utama gitu dalam berkarya gitu. Kalau dulu kan kayak dia menggunakan grafis, logo atau ilustrasi gitu. Tapi sekarang banyak menggunakan tipografi gitu. Jadi tren tipografi itu cukup bagus. Jadi kalau dari eksistensinya sendiri di masyarakat, terutama di industri desain tuh udah cukup terkenal dan cukup banyak merajalela ya berarti ya Kak Degar? Ya, cukup banyak gitu. Dan eksistensinya secara profesional kita juga udah cukup rame, udah cukup banyak. Terus kayak eksistensinya di kayak minat orang gitu, minat perusahaan misalnya gitu untuk menggunakan tipografinya sendiri juga udah banyak gitu. Jadi kalau ditanya tipografi itu bisa, style design itu bisa jadi kerjaan utama kita nggak sih? Ya bisa aja gitu. Kalau kita fokus di situ. Nah, itu sih. Oke. Mungkin Ihsan boleh nambah. Ya paling gitu sih, kalau terutama ketika kita berhubungan dengan klien kali ya. Sebagai anak DKV kan kita tahu lah ya, klien tuh pasti punya request lah. Mereka tuh keinginannya seperti apa sih? Nah dari situ kita nggak boleh jauh dari keinginan mereka sebenarnya, eksplorasinya gitu. Terus mungkin kita akan nambahin beberapa eksplorasi yang menurut kita lebih cocok nih buat perusahaan ini gitu. Jadi kayak kolaborasi lagi sih sebenarnya kalau sama klien ya. Benar. Seperti itu sih. Biasanya tuh kalau font untuk request custom dari custom itu macam-macam sih. Ada yang pengennya tuh timeless gitu kan. Soalnya kalau misalnya based on project itu biasanya itu udah 3 pihak yang bekerja ya gitu. Dari pihak klien, kadang pihak klien ke studio desain, dari studio desain ke type designer gitu. Jadi kita ada tiga unsur lah yang istilah untuk membuat font itu terjadi. Iya sih, biasanya seperti itu sih. Oke, boleh. Thank you ya Kak. Ya. Ini aku lihat juga udah ada lagi nih Kak yang nanya di kolom chat. Ya, boleh kali ya aku bacain dari Kak Jalu Anggita. Kak Jalu Anggita nanya, biasanya kalau bikin project font itu kebutuhan klien atau dijual semacam creative market gitu. Terima kasih. Ya, mungkin kayak tadi kan soalnya banyak bahas soal open source gitu kan. Ya, ada nih dari kakak-kakak sekalian ini yang dijual juga mungkin. Enggak, kita enggak sama sekali ngejual font karena dari judulnya juga udah open source gitu. Jadi nggak dibikin untuk komersial lah gitu.
Iya, jadi font yang kita publish itu memang pure bisa di-download sebagaimana orang pengen memakainya lah. ya, jadi kita nggak komersil. Jadi kita udah nih pakai nih fontnya keren-keren banget loh. Maksudnya buat style desain zaman sekarang cakep deh kalau pakai font ini. Dan ini tuh free banget. Iya, pede. Seperti itu sih. Iya, kita nggak berusaha ngurangin apa namanya. Wah, ini buat free. Yaudah ngasal aja deh, nggak kayak gitu. Nggak gitu. Kita pengen kayak bikin, wah ini kita bikin serius deh gitu. Oke lah, kayak impact-nya ke kita itu nggak ada gitu. Tapi ya kita senang aja gitu, bisa kayak, wah ternyata font lokal kita bisa kayak mungkin orang pakai Helvetica, suka pakai Helvetica. Kita punya sejenis Helvetica gitu. Daripada dia pakai Helvetica ngebajak, mending dia pakai font yang gratis gitu. Gitu sih. Nah, terus gini juga tadi kita lupa ini juga sih, lupa ngasih tahu ya. Jadi kayak misalkan nih, kita kan nge-share file-file font kita buat digunakan gitu ya. Maksudnya buat tujuan karya eksistensi, atau untuk tujuan komersil juga silakan aja kan. Nah, kita juga tuh sebenarnya pengennya gini nih, ketika font ini digunakan dan di layout oleh para desainer, kalau misalkan nge-mention kita lebih senang lagi. Jadi kita tuh pengen sih sebenarnya font yang kita buat ketika diterapin karya jadinya kayak apa sih gitu. Nah, kita juga pengen ngedokumentasiin itu sebenarnya. Iya benar. Jadi kayak misalkan contohnya poster-poster gini nih, nah kalian tuh silahkan tuh melayout untuk berbagai tujuan dan dimention aja ke kita buat seru-seruan sih. Seperti itu kira-kira. Oke. Oh, berarti memang benar-benar free banget ya buat ya teman-teman di sini juga. Mantap. Oke, boleh next, Erik? Ya, ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Kak Fredela Agatha. Halo Kak, terima kasih atas materi yang diberikan, sangat menarik. Saya ingin bertanya, dari semua font yang pernah dibuat, proyek font mana yang menjadi favorit bagi Kak Degar dan Kak Aditya? Dan apa kesulitan saat sedang mengerjakan font tersebut? Terima kasih Kak. Sebenarnya semua menarik ya. Tapi yang terakhir ini cukup menarik sih. Saya lagi ngerjain project buat font officialnya GitHub. Ada yang tahu GitHub nggak sih? Jadi itu menarik karena udah 4 bulan gitu pekerjaan. Jadi cukup panjang gitu diskusi ya, karena mereka agak strike juga ya, masalah detailnya gitu. Jadi banyak hal deh yang istilahnya, wah ini tuh kalau mungkin beberapa klien sebelumnya nggak terlalu, mungkin karena di sana juga ramai kali ya, tim klien juga terlalu banyak, jadi menarik sih diserang rame-rame. Ya, proyek yang paling seru berarti GitHub ya sementara ini ya. Ya sebenarnya semua sih menarik gitu. Iya sih, semuanya menarik kok. Tapi karena sekarang itu lagi ngerjain itu, jadi euforia lagi ke sana sih. Lagi seru-seruan. Gitu sih. Kalau di skena lokal kita juga lagi ada ngerjain salah satu font untuk produk wine ya dari Bali gitu. Itu juga menarik sih eksplorasinya. Eksplorasinya jadi dia pengen kebentuk yang timeless tapi ada elemen khas kayak ya Indonesia lah gitu ya. White Nation-nya Indonesia lah gitu. Nah, itu juga seru sih. Maksudnya kita ngebuat karakter-karakternya Ya, seperti itulah kira-kira. Dia eksplorasi. Karena harus research elemen lokal gitu. Iya. Yang nggak terpengaruh dari kolonialisme gitu. Wah, rame. Itu seru juga sih. Jadi kita produk wine, kalau boleh sedikit cerita gitu ya, produk wine dari Bali dengan identitas tuh sebenarnya salah satu produk wine-nya itu tuh buah pala. Jadi dia
Pala itu kan kalau kita baca lebih jauh, nah kita juga gitu jadi explore sih. Jadi ketika kita ngomong misalkan klien kita perusahaan, contohnya nih perusahaan wine dari Bali gitu ya, dengan produknya wine-nya ada yang dari pala, ada yang dari anggur gitu. Nah, spesialnya misalkan contoh dari pala. Kita sebagai desainer juga eksplorasi sih. Ternyata pala itu sejarahnya panjang banget dan ada hubungannya dengan kolonialisasi di daerah Banda Neira gitu. Nah, dari situ kita explore, terus ternyata jangan sampai terlalu dekolonialisasi banget lah. Kita pengennya timeless. Jadi kita cari bentukan lagi nih yang artisan drink cakep tuh apa sih, kayak misalkan di lokal gitu kan. Yang dia tuh nggak sempit dan tapi tetap kelihatan ada elemen nusantaranya. Nah, eksplorasi kayak gitu sih yang seru juga sebelum ke hasil final kayak ngebikin fontnya ya, terutama seperti itulah kira-kira gitu sih. Ya, oke. Terima kasih nih Kak buat jawabannya, sangat menginspirasi. Nah, ada pertanyaan lagi nih yang juga sebenarnya aku juga penasaran gitu ya, kalau misalkan di dunia grafis mungkin plagiarisme itu kan kayak bisa kelihatan nih gitu, kayak dengan jelas gitu kan. Tapi kalau misalkan Kak Diva juga nanya gitu, gimana caranya kita bisa tahu font itu udah ada belum sih yang buat gitu, atau kayak batas plagiarismenya tuh di mana gitu. Mungkin boleh sharing kali ya Kak. Sebenarnya kalau font yang kita bikin dari awal sendiri itu bahkan kayak terlihat mirip sama font tertentu, ketika di compare lagi itu pasti berbeda. Kelihatan karena font itu kan bukan cerita huruf A, B, C doang gitu, tapi banyak hal gitu. Masalah kerning, terus kayak kelebaran. Jadi setiap sudut. Jadi orang tahu mungkin kayak wah ini sebenarnya font ini gitu, font itu gitu. Jadi sama kayak mungkin sesimpel kayak kita menyukai seorang ilustrator apa gitu. Jadi kita kayak wah ngegambar mirip-mirip dia, kalau dibilang mirip, oke, mirip gitu. Tapi nggak sama gitu. Karena tarikan orang itu beda-beda gitu. Sama kayak font pasti gitu juga gitu. Jadi kalau ditanya kayak font sejenis Helvetica itu mungkin banyak banget ya. Tapi orang tahu mana yang Helvetica, mana yang enggak. Gitu sih. Berarti kalau plagiarisme di typeface gitu-gitu masih jarang atau susah dijumpai gitu ya berarti ya, Kak Degar? Kalau masalah sebenarnya bukan nggak tahu ya kalau dibilang plagiarisme. Tapi kalau banyak juga yang kayak gini nih, banyak orang di luar sana juga kayak yang ekstrimnya itu ngambil font orang, diedit, lalu dipublish. Nah itu sih ekstrim sih menurut saya gitu. Saya masih lebih respect dia melihat font tertentu dan bikin dari awal jadi font dia gitu. Karena sebenarnya kan secara bentuk font itu kayaknya semua udah ada gitu. Jadi sama lah kayak yang lain gitu. Jadi kalau ditanya, wah ini mirip banget sama font tertentu gitu. Ya tapi itu bukan dibilang plagiat gitu. Karena kadang kan kayak sesimpel anggaplah kayak mungkin beberapa tahun lalu tren font itu sirkular ya. Ada font namanya sirkular dan banyak orang ngebuat font mirip-mirip dengan sirkular gitu. Tapi orang nggak bilang itu plagiat gitu. Jadi kayak kadang orang ada bilang wah ini ngambil momen gitu supaya rame juga gitu. Tapi karena font sejenis sirkular itu mungkin udah ada tahun berapa gitu. Ya gitu sih. Kalau font itu ketika dia dibikin sendiri itu bukan plagiat sih. Kalau menurut saya, karena pasti hasilnya berbeda. Gitu. Kalau dari typeface dan font-font yang udah dibuat nih Kak dari 4 font ini, sejauh ini tuh berarti belum pernah ada kali ya Kak,
kena kasus gitu kalau ini font ternyata mirip sama font ini gitu-gitu, atau ada yang sempat ngomongin gitu? Enggak ada. Karena ini publish juga belum. Enggak. Karena kita berani jamin 100% ini tuh kita bikin dari 0 sampai akhir gitu. Jadi nggak ada yang kita ambil, comot, contek. Ya kalau dibilang contek nggak nyontek juga ya, tapi terinspirasi gitu. Terinspirasi dari font tertentu kayak BDO Grotesk juga kayak terinspirasi dari kayak Neo Helvetica, kayak apa sih Unica gitu. Jadi kalau dibilang, tapi kita nggak kalau ketika fontnya di compare, orang pasti tahu ini font yang berbeda gitu. Gitu sih. Mungkin karena lagi ngomongin font BDO Grotesk juga, kita penasaran juga sih kenapa nih kayak Kak Adis sama Kak Deyar milih klasifikasi Grotesk gitu dari ya segitu banyak klasifikasi yang ada gitu dari typeface, kenapa milih itu gitu? Ya kita pengen nge-share sesuatu yang umum dulu gitu. Jadi kayak apa ya, font jenis BDO Grotesk Grotesk ini kan semacam font yang netral gitu ya. Bisa digunakan siapapun dengan kondisi apapun lah gitu. Jadi kita pengen kayak nge-share sesuatu yang formal deh gitu. Jadi kayak untuk di awal itu kita pengen ada yang formal, pengen ada yang main-mainnya. Jadi di awal itu kita pengen orang, wah pas banget nih lagi butuh yang ini nih. Jadi dapat deh gitu font yang dia mau. Gitu sih. Oke. Ya mungkin sekalian juga kali ya kayak pernah kepikiran gak sih buat kayak bikin typeface vernakular atau kayak typeface yang display banget gitu ke depannya gitu. Iya, pasti. Pasti bakal ada. Soalnya sebenarnya mungkin ada beberapa, kayaknya ada 5 atau 6 koleksi font lagi yang bakal dimunculin lagi nanti gitu, dipublish lagi satu persatu gitu. Sekarang tuh masih lagi progress. Salah satunya juga font vernakular juga sih, display. Ya juga kita pengen maksudnya mencakup. Jadi pertimbangan kita itu kayak anggaplah ada gigs nih, pengen acara gitu, dia pengen bikin poster apa gitu dengan font yang display yang ala-ala anggaplah kayak anak-anak senja gitu ya, pengen bikin gigs dengan font-font menarik lah gitu, dekoratif gitu. Ya kita juga bikin itu gitu nanti. Jadi mereka nyari font yang sesuai dengan kriteria mereka juga ada di situ. Gitu sih. Iya, soalnya anak-anak UPH juga pernah nih bikin kayak tipografi dan typeface vernakular juga sih. Dan sebenarnya ya seru banget sih. Ya seru. Nah, apalagi kan itu kayak itu ya lokal jenis gitu ya. Jadi kayak seru sih sebenarnya, banyak. Ya itu salah satu konten sebenarnya yang perlu harus diangkat juga gitu. Karena kadang kayak tukang sate, kayak tukang apa gitu. Karena mereka sebenarnya ngebuat ini kan manual banget gitu. Dan kadang wah ini menarik banget apa yang mereka buat gitu. Ada sesuatu yang unik. Jadi seru sih ketika itu dijadiin font gitu, diangkat gitu. Gitu sih. Aku lihat nih udah nggak ada lagi nih Kak yang mau bertanya. Mungkin sebagai untuk pertanyaan penutup kali ya dari kita aja nih. Sebagai pertanyaan penutup nih, kira-kira Kak Degar sama Kak Aditya tuh punya tips atau pesan-pesan yang bisa disampaikan nggak nih buat teman-teman
yang hadir di sini nih yang mungkin tertarik untuk membuat font atau efek sendiri ke depannya gitu. Oh, Dit. Kalau dari aku pribadi sih, apa ya, ketika kita pengen berkarya, ya berkarya banget lah, maksimal. Kalau bisa tuh di atas 100% lah, 200% kali. Terus juga, jadi kita benar-benar ketika kita mau berfokus nih, kita mau nentuin jalan kemana sih, gitu kan. Nah, kita niat ngambil pilihan itu tuh dengan benar-benar tekad yang kuat banget lah. Dan ketika kita mulai berproses kan nggak selalu berjalan mulus ya. Jadi ya ketika datang lagi malesnya atau apanya, tetap harus selalu dimaksimalin lah bentuk apapun itu gitu. Kira-kira kalau dari aku seperti itu sih. Jadi intinya mah jangan males-malesan lah, maksimal. Kalau aku sih yang penting apa ya, kayak semacam filosofi orang bilang bahwa bakat itu ada. Menurut gue sih bakat itu nggak ada, tapi berdasarkan kesukaan kita terhadap hal itu gitu. Ketika kita suka banget sama hal itu, pasti kita ulik gitu, pasti kita pelajarin gitu. Wah, menarik ya gitu. Itu sih yang basicnya itu kita harus suka banget, suka gitu. Kayak hyper lah gitu, hyper sama hal itu gitu. Jadi kita ya kalau santai, wah cari info ini deh, nonton ini deh. Ya hal-hal kayak gitu sih, benar-benar dinikmati. Jadi kita enjoy dengan apa yang kita cari, apa yang kita suka gitu. Itu sih. Oke deh, ya seru banget sih sebenarnya sesi tanya jawab kita hari ini juga banyak diskusi-diskusi nih dan kayak jawaban-jawaban dari Kak Degar sama Kak Adit juga ya sangat menginspirasi buat teman-teman di sini dan tips-tips juga menginspirasi banget sih buat ya kita semua semakin tertarik nih dengan tipografi, semakin semangat juga. Tapi kayaknya sayang banget waktu kita udah habis nih Erik. Ya, sayang banget nih. Padahal kalau dilanjutin sepertinya aku masih punya pertanyaan lagi tuh. Tapi sayang banget kalau kita lanjutin ini bisa-bisa sampai besok pagi gitu. Iya. Oke, jadi mungkin sebelum penutupan juga nih kita mau memberikan sedikit apresiasi buat Kak Degar sama Kak Adit dengan pemberian sertifikat. Kami persilahkan untuk Kak Kartika Magdalena selaku dosen Fakultas DKV UPH untuk memberikan sertifikat kepada Kak Degar dan juga Kak Adit. Boleh? Ya, pertama-tama mengucapkan terima kasih nih untuk Kak Degar dan Kak Adit ya, udah menyempatkan waktunya buat datang dan membagikan materi yang pastinya berharga ya buat teman-teman mahasiswa UPH, DKV UPH juga. Pertama-tama saya ingin memberikan sertifikat untuk Kak Iksan ya, karena Kak Iksan yang nggak hadir mungkin diwakili oleh Kak Adit ya. Ya, terima kasih banyak ya. Thank you ya Kak Adit. Kemudian selanjutnya juga sertifikat untuk Kak Degar ya. Ya. Bisa di next slide-nya ada? Ya, terima kasih ya Kak Degar karena udah sekali lagi ya menyenggang waktunya buat datang dan sharing-sharing. Semoga di lain kesempatan kita bisa kerjasama lagi nih ya Kak ya. Bisa ketemu. Oke, ditunggu. Thank you Kak. Makasih buat kesempatannya ya. Thank you. Ya, terima kasih banget loh kita udah dikasih tempat untuk ngobrol di sini. Jangan bosan ya Kak kalau dipanggil lagi. Oh, pasti enggak. Thank you Kak. Ya. Saya kembalikan ke MC ya. Iya, sebelum Kak Tika pergi, boleh foto bersama dulu kali ya. Oke, kepada tim dokumentasi, boleh dipersilahkan. Saya akan mengambil dokumentasi sebanyak 1 kali. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih MC. Oke, terima kasih Kak Kartika.
dan tim dokumentasi serta kedua narasumber kita untuk sesi dokumentasi yang barusan. Ya, sekali lagi terima kasih ya untuk para narasumber kita hari ini. Oh iya teman-teman, jangan lupa nih untuk pantau terus ya Instagram kita di @tipolog.dg untuk update-update terbaru di Tipolog 2022 kita. Ya bener banget, tapi ngomong-ngomong juga nih teman-teman, aku punya pengumuman sedikit nih soal Tipolog. Jadi seperti yang disampaikan di acara Tipolog sebelumnya, kalau acara Tipolog tuh juga ada nih yang namanya Call for Works yang sudah dikumpulkan oleh peserta serta melalui proses pemilihan, dan pada hari ini kita akan mengumumkan nih siapa aja pemenang Call for Works tahun ini. Benar banget. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita umumin aja kali ya. Siapa nih pemenangnya? Nah, sebenarnya pemenangnya ada 2 kategori nih, Kak Hana. Oke, jadi kategori pertama yaitu Type as Image. Pemenang favoritnya adalah Kak Tiara Kiyatama dengan judul karya Reach the Sky Across the Ocean. Selamat kepada Kak Tiara. Yuk, boleh kita foto bersama-sama dulu nih. Untuk Kak Tiara, dipersilakan untuk on cam. Ya, mari kita undang juga Kak Fredela sebagai perwakilan untuk memberikan sertifikat dan untuk berfoto bersama. Ya, kepada tim. Selamat ya, Kak Tiara. Oke, saya akan pimpin sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih MC. Oke, terima kasih. Berikutnya juga kita akan mengumumkan juara 1 dari kategori Type as Image adalah Kak Muhammad Endito Pradana dengan judul karya Let's Have a Party Together. Selamat ya Kak Muhammad. You boleh on cam juga untuk foto bersama terlebih dahulu. Ya, boleh saya undang untuk Kak Degar sebagai perwakilan dari juri untuk memberikan sertifikat dan untuk berfoto bersama. Baik, saya akan mulai sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih MC. Oke, congrats ya untuk Kak Tiara dan juga Kak Muhammad yang sudah memenangkan dalam Call for Works Tipolog dalam kategori Type as Image kali ini. Ya, selamat Kak Tiara dan Kak Muhammad. Tapi tunggu dulu nih guys, karena masih ada 1 kategori lagi nih. Wih, apa tuh Erik? Nah, untuk kategori yang kedua, yakni Experimental Typography, pemenang favoritnya adalah Oke, Kak Veronica Christy Geraldine dengan judul karya Blast of Colors. Oke, dipersilakan untuk Kak Veronica Christy Geraldine untuk on cam supaya bisa dipin oleh panitia. Oke, dipersilakan juga untuk Kak Yolanda sebagai koordinator acara Tipolog 2022 untuk memberikan sertifikat serta melakukan foto bersama dengan pemenang. Selamat. Baik, saya akan mengambil foto sebanyak 1 kali. 1, 2, 3. Baik, terima kasih MC. Oke, dan yang paling ditunggu-tunggu nih teman-teman, juara 1 kategori Experimental Typography adalah Kak Jalu Anggita Putra dengan judul karya Rayakan Perayaan. Oke, dipersilakan untuk Kak Jalu Anggita Putra untuk on cam agar bisa dipin oleh panitia. Serta juga dipersilakan Kak Adit sebagai perwakilan juri untuk memberikan sertifikat serta berfoto bersama dengan pemenang. Selamat ya, Jalu. Baik, saya akan mengambil foto sebanyak 1 kali. 1, 2, 3. Baik, terima kasih MC. Oke, congratulations untuk Kak Veronica Christy Geraldine dan Kak Jalu Anggita Putra sebagai pemenang favorit serta juara 1 pada acara Call for Works Tipolog kategori Experimental Typography. Iya, terima kasih Kak Gaby untuk sesi dokumentasinya dan sekali lagi selamat untuk para pemenang. Oh iya, tapi ngomong-ngomong aku juga ada tambahan sedikit lagi nih, sedikit lagi tambahannya.
Oke, jadi Tipolog itu juga menyediakan merchandise loh teman-teman yang bisa juga kalian beli. Wah, merchandise-nya apa aja tuh, Erik? Nah, Tipolog itu mengeluarkan beberapa merchandise seperti tote bag, juga ada baju nih ke Hana. Nah, kalian tuh bisa banget nih beli merchandise yang udah tersedia di layar kalian ini secara langsung banget aja lewat Instagram. Kalian tinggal DM cus ke @tipolog.dg. Wah, boleh banget tuh. Kayaknya aku juga tertarik banget nih beli tote bag, karena kan kita anak di kafe pasti butuh banget nih tote bag. Iya, iya. Oke deh, sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, aku juga mau remind kalau tim panitia sudah menyediakan link form registrasi ulang yang akan dikirim melalui kolom chat yang bisa langsung teman-teman isi ya. Ya, bener banget. Jangan lupa diisi ya, teman-teman. Kalau enggak, nanti kalian tidak bisa mendapatkan Student Engagement Point untuk mahasiswa UPH, serta sertifikat nih. Oke, thank you banget nih Erik buat reminder-nya. Nah, jadi gimana guys acara webinar kita hari ini? Wah, yang pastinya sih menarik banget nih, Kak Hana. Dari acara sampai ke pengumuman pemenangnya udah kayak seru banget. Tapi sayang banget nih, Kak Hana, kalau waktu kita tuh sangat terbatas. Iya nih, nggak kerasa ya webinar ketiga kita udah selesai aja. Padahal kayaknya baru mulai nggak sih? Iya, bener banget. Namun juga kita sekali lagi nih mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Degar sama Kak Aditya yang udah menjadi narasumber kita pada hari ini. Betul banget, karena sudah memberikan pencerahan nih buat kita, khususnya anak-anak di kafe, dan juga para pencinta tipografi, dan juga future tipografis mungkin ya. Bener banget. Kita juga mau berterima kasih untuk media partner kita, yakni Universitas Dinamika, HMD Cafe Universitas Multimedia Nusantara, serta lombadesain.id. Jangan lupa juga kita mau berterima kasih sama teman-teman yang sudah hadir serta mengikuti webinar kita pada hari ini dari awal acara sampai akhir acara ini. Nah, bener banget. Nah, supaya teman-teman juga nggak ketinggalan info-info terbaru dari Tipolog, kalian bisa langsung aja follow Instagram kita di @tipolog.dg, dan jangan lupa juga kita ada open line chat yang bisa kalian langsung scan aja di layar, supaya kalian bisa join dan ngobrol-ngobrol nih, diskusi lagi sama teman-teman yang sama-sama suka sama tipografi nih. Oke deh, udah di screenshot, udah di scan. Oke, karena kita udah mulai acara kita dengan doa, ada baiknya juga kita nutup acara kita nih dengan doa. Doa penutup akan dipimpin oleh Cafe. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan menutup acara pada hari ini dengan doa secara Kristiani, bagi yang beragama lain dapat berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bapak, terima kasih Engkau telah menyertai seluruh rangkaian acara pada hari ini sehingga dapat berlangsung dengan baik. Kiranya Bapak, acara pada hari ini bukan hanya dapat menjadi berkat bagi para pendengar, namun juga bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kiranya Bapak berkatilah juga kami yang masih memiliki aktivitas setelah acara ini selesai. Terima kasih ya Bapak, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih, Cafe. Oke, sebelum kita benar-benar bubar, guys, bentar ya. Kita mau masuk nih ke sesi yang seru juga, yaitu sesi foto bersama. Yuk teman-teman boleh on cam semuanya, kita rapi-rapi dulu, supaya bisa difoto nih sama tim Dokum. Iya, bener banget. Pasti pada nunggu banget nih sesi foto bersama kayak begini, karena nggak lengkap sebuah acara tanpa foto bersama, bener nggak, Kak Hana? Benar. Oke, mungkin boleh sesi dokumentasi dipimpin oleh KGB. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, untuk semuanya boleh tolong di on cam dulu ya. Di aku ada 3 slide. Baik, aku akan mulai sekarang. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Ya, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Dan slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, thank you KGB untuk sesi dokumentasinya. Oke, sekali lagi kita juga mau ingetin nih tentang form registrasi ulang yang udah dibagikan oleh tim panitia di kolom chat di bawah. Boleh langsung aja kalian isi biar nggak lupa. Atau nanti boleh juga kalian copy paste ke tempat lain juga supaya nggak hilang link. Betul, linknya akan dibuka sampai jam 11.59 malam ini ya teman-teman. Jadi jangan lupa.
Oke, akhir kata kami selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada salah pembawaan serta salah pengucapan selama acara berlangsung pada hari ini. Saya Frederick. Dan saya Hana, kami semua pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Sudah boleh leave teman-teman. See you. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, Kak Degar sama Kak Aditya. Sama-sama.